Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Adiwinata dari kelompok kardiotonik. Di sini kami ingin membahas apa sih kardiotonik itu. Sebelum masuk ke pembahasan, berikut nama-nama dari kelompok kardiotonik. Kardiotonik. Mari kita simak baik-baik pengertian dari kardiotonik. Kardiotonik atau kardiotonika adalah obat-obat dengan khasiat memperkuat kontraktilitas otot jantung atau efek ionotrop positif. Kardiotonika biasa digunakan pada penderita gagal jantung atau dekompensasi untuk memperbaiki fungsi pompanya. Berikut ini mekanisme kerja kardiotonik. Yang pertama, memperkuat kontraksilitas otot jantung untuk dikompensasi dengan memperbaiki pompanya. Yang kedua, merintangi sistem penyaluran impuls ambis diperlambat. Yang ketiga, untuk miokard dilakukan dekompensasi dan fibrilasi serambi. Golongan kardiotonika terbagi menjadi 3. 1. Glikosida jantung. Efektivitas glikosida jantung yaitu 1. Meningkatkan kekuatan kontraksi otot jantung, 2. Memperlambat frekuensi denyut jantung, 3. Menekan hantaran rangsang, 4. Menurunkan nilai ambang rangsang. Golongan kardiotonika yang kedua yaitu dopaminergika. Dopaminergika adalah neurotransmitter sentral sebagai prekursor adrenalin. Golongan kardiotonika yang ketiga ada penghambat fosfodiesterase. Efektivitas yang dihasilkan yaitu penghambat enzim fosfodiesterase yang selektif bekerja pada jantung dan meningkatkan kadar kalsium intrasel. Contoh obat glikosida jantung. Yang pertama ada digoxin atau lanoksin. Mekanisme kerja obatnya menghambat pompa NAK fase yang menghasilkan peningkatan natrium intraseluler yang menyebabkan lemahnya pertukaran natrium atau kalium dan meningkatkan kalsium intraseluler. Indikasi untuk mengobati gagal jantung kongestif, untuk mengobati gangguan irama jantung pada atrium atau serambi bagian atas jantung yang membiarkan darah mengalir ke jantung. Efek samping biasanya karena dosis yang tinggi menyebabkan mual, muntah, diare, gangguan penglihatan, sakit kepala, mengantuk, bingung, gelisah, gangguan ritme, dan blok jantung. Contoh merek dagang digoxin Sandoz, lanoksin, Vargoxin. Selanjutnya contoh obat dopaminergika. 1. Dobutamin. Mekanisme kerja obatnya meningkatkan produksi CAMP dengan mengikat reseptor adrenergik beta. Indikasi pemberian dobutamin adalah shock kardiogenik akibat infak miokard atau pada gagal jantung kronis. Efek samping peningkatan denyut jantung, hipotensi sakit kepala, mual, muntah, aritmia ventrikular atau dosis tinggi. Contoh merek dagang Dobutrex, Dobujek. Obat dopamin. Obat dopamin mempunyai mekanisme kerja untuk menstimulasi reseptor adrenergik dan dopaminergik. Indikasi dari obat ini shock kardionergik pada infak miokard atau beda jantung. Efek samping dari dopamin yang pertama, mual, muntah, hipotensi, sakit kepala, nyeri dada, dan aritmia. Merek dagang dari dopamin adalah yang pertama dopamin Giulini dan Proinfarm. Di sini contoh obat penghambat fosfodiesterase ada 2. Yang pertama, obat amrinon. Obat amrinon mempunyai mekanisme kerja untuk menghambat isu enzim fosfodiesterase 3 yang degradasi CAMP katalis. Ini tidak akan bekerja pada membran reseptor di jantung dari akumulasi CAMP menyebabkan aktivitasi proteokinase. Untuk membuka saluran kalsium jadi lebih banyak ion kalsium ke dalam otot jantung. Dengan demikian, kekuatan kontraksi sel otot jantung meningkat atau positif inotropik. Indikasi dari obat amrinon ini adalah untuk menghambat beta atau beta blockers. Contoh obat penghambat fosfodiesterase indikasi
Tambahkan pada terapi digoxin bila gagal jantung menetap meskipun telah diberi digoxin. Efek samping: intoleransi saluran cerna, hepatotositas, demam, trombositopenia reversibel. Cara penggunaan: obat ini memiliki kerja inotropik positif dan vasodilatasi dan bermanfaat bagi bayi atau anak-anak dengan curah jantung rendah, terutama setelah operasi jantung. 2. Milrinone, mekanisme kerja. Mekanisme kerjanya sama, namun 20 kali lebih efektif dibanding amrinone. Indikasi gagal jantung akut setelah bedah jantung, pengobatan jangka pendek, gagal jantung berat dan tidak responsif terhadap pengobatan konvensional. Efek samping: nyeri dada, sakit kepala, demam, tremor, insomnia, mual, aritmia, diare, denyut ektopik, kadang-kadang menggigil, bronkospasme, anafilaksis, dan ras. Selanjutnya, ada peringatan. Gagal jantung karena kardiomiopati hipertrofi, katup jantung, stenotik, atau obstruktif, atau keadaan lainnya. Perlu pemantauan tekanan darah, frekuensi jantung, EKG, tekanan vena sentral, status cairan dan elektrolit, jumlah trombosit, fungsi hati dan ginjal, kehamilan dan menyusui. Lalu, ada dosis. Untuk dosis dewasa, yaitu dosis awal 50 mikrogram per kilogram dengan injeksi 4, perlahan selama 10 menit. Untuk dosis anak, dosis pemuatan awal 75 mikrogram per kilogram dengan injeksi 4 selama 10-60 menit. Dan yang terakhir, penyimpanan. Simpan antara 15-30 derajat Celcius. Jangan disimpan dalam freezer. Dan hindari terkena sinar matahari langsung. Di sini ada contoh merek dagang Milrinone. Sekian dari kelompok kami mengenai penjelasan kardiotonik. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.